Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I'm Rio Valendra. In this video, I'm gonna talk about simple present tense. Di video kali ini saya akan berbicara tentang simple present tense. Baiklah, sebelum ke penjelasan, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi, silakan like, share, comment, and subscribe. Baiklah, sekarang kita ke penjelasan. Apa itu simple present tense? Nah, simple present tense ini kita gunakan untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi saat ini. Ataupun simple present tense ini juga dipakai untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari ataupun fakta. Nah, teman-teman, untuk mengetahui kalimat simple present tense ini, kita dapat menemukan kata penanda seperti always, often, sometimes, usually, dan normally. Lalu untuk rumusnya kita bagi menjadi 3 pola. Yang pertama, kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga ataupun yang terakhir kalimat tanya ataupun interrogatif. Baiklah, kita ke rumus yang pertama, yaitu kalimat positif. Di sini ada subjek, lalu kita tambahkan verb one ataupun kata kerja pertama, lalu kita tambahkan objek. Mari kita ke subjek terlebih dahulu. Subjek di sini kita menggunakan pronoun as subject, yaitu kata ganti sebagai subjek. I, they, we, you, she, he, it, singular dan plural. Lalu baru kita tambahkan verb one ataupun kata kerja pertama. Nah, di kata kerja pertama ini ada yang ditambah es ataupun s. Nah, untuk kata kerja yang ditambah es ataupun s apabila subjeknya berupa orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it, singular. Nah, apabila subjeknya yang saya sebut tadi, maka verb satunya ataupun kata kerja pertamanya kita tambahkan es ataupun s. Lalu baru kita tambahkan objek. Nah, objek di sini optional sifatnya. Bisa kalian letakkan objek apabila kalimat itu membutuhkan sebuah objek, dan apabila tidak membutuhkan sebuah objek, tidak apa-apa untuk tidak diletakkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Di sini contohnya, he visits the library. Dia mengunjungi perpustakaan. Nah, apabila kita samakan ke dalam rumus, he di sini yaitu subjek, lalu visits itu adalah verb satu ataupun kata kerja pertama. Ingat, apabila subjeknya orang ketiga tunggal, maka verb satunya ditambah s ataupun es. Kebetulan di sini kata kerja pertamanya itu visit, maka kita tambahkan s. Mengapa ditambahkan s? Karena subjeknya berupa orang ketiga tunggal, yaitu kebetulan di sini menggunakan subjek he. Lalu the library yaitu objeknya. Jadi he itu sebagai subjek, visit itu verb one-nya, lalu the library itu adalah objek. He visit the library. Sekarang kita ke rumus yang kedua, yaitu rumus kalimat negatif. Di sini ada subjek, lalu kita tambahkan kata kerja bantu berupa do ataupun does, lalu kita tambahkan not, lalu kita tambahkan verb one ataupun kata kerja pertama, lalu kita tambahkan objek. Nah, subjek di sini sudah saya jelaskan apa saja yang menjadi subjek di sini. Lalu kita tambahkan do ataupun does. Nah, untuk kata kerja bantu do ataupun does ini tidak semua subjek menggunakannya. Nah, untuk kata kerja bantu do di sini subjeknya yaitu apabila I, you, they, we ataupun plural. Nah, jadi apabila subjeknya yang saya sebut tadi, maka kata kerja bantunya menggunakan do. Nah, apabila kata kerja bantunya berupa does, maka subjeknya harus she, he, it, dan singular. Baru kita tambahkan not, lalu kita tambahkan verb one ataupun kata kerja pertama, lalu kita tambahkan objek. Nah, kata kerja pertama di kalimat negatif ini berbeda dengan kata kerja yang berada di kalimat positif. Sedangkan di kalimat negatif tidak ada penambahan es ataupun s di verb one-nya. Sedangkan di kalimat positif ada penambahan es dan s. Mengapa demikian? Karena di kalimat negatif ini sudah ada kata kerja yang sudah ditambahkan es, yaitu pada kata kerja bantu does.
Karena asal dari kata kerja bantu das ini sebelum ditambahkan es yaitu kata kerja bantu do. Berhubung subjeknya berupa orang ketiga tunggal, jadi kata kerja bantu do tersebut harus kita tambahkan es. Nah, itulah kenapa kata kerja pertama pada kalimat negatif ini tidak ditambahkan es. Simpelnya, tidak boleh dalam satu kalimat ini terdapat dua kata kerja yang ditambahkan es. Jadi harus satu kata kerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. He does not visit the library. Dia tidak mengunjungi perpustakaan. Nah, apabila kita samakan ke dalam rumus, he di sini sebagai subjek, does sebagai kata kerja bantu, not ini menunjukkan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat negatif yang bisa kita artikan tidak. Lalu visit ini sebagai kata kerja pertama, lalu the library itu sebagai objek. He does not visit the library. Dia tidak mengunjungi perpustakaan. Sekarang kita ke rumus yang ketiga, yaitu rumus kalimat tanya. Do ataupun does, lalu kita tambahkan subjek, lalu kita tambahkan verb one ataupun kata kerja pertama, lalu kita tambahkan objek, lalu kita letakkan tanda tanya di akhir kalimat tersebut. Nah, tadi sudah saya jelaskan siapa saja sih yang menggunakan kata kerja bantu do ataupun does. Jadi di kalimat tanya ini tidak perlu saya jelaskan secara detail karena sudah saya jelaskan di kalimat negatif ataupun kalimat positif, baik pun subjeknya ataupun kata kerja bantunya. Oleh karena itu mari kita lihat contohnya. Does he visit the library? Apakah dia mengunjungi perpustakaan? Nah, jika kita samakan ke dalam rumus, does di sini yaitu kata kerja bantu, lalu he sebagai subjek, visit sebagai kata kerja pertama ataupun verb one, lalu the library itu adalah objeknya. Lalu di akhirnya kita letakkan tanda tanya. Nah, apabila kalian ingin menjawab kalimat tanya ini, bisa kalian jawab dengan yes he does ataupun no he doesn't. Does he visit the library? Yes he does. Does he visit the library? No, he doesn't. Baiklah, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang simple present tense. Untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan berikut ini. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.